Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ini, terima kasih saya hormati Bapak Abdul Amrin, kemudian Bapak Irfan Raharjo dan Ibu siapa tadi? Kok hilang? Oh ya, Ibu Rosa ya. Ya, malam ini kita akan membahas sebuah topik yang sebetulnya sudah banyak kita baca di koran atau di koran-koran online dan sebagainya. Sebuah topik yang cukup menakutkan bagi industri di tanah air, khususnya di bidang industri jasa dan manufaktur yang akhir-akhir ini merasakan adanya sesuatu yang luar biasa setelah pandemi yang sudah 2 tahun ini kita hadapi. Baiklah Bapak Ibu, topiknya tentang resesi, di mana kita akan menghadirkan para pakar, baik dari industri asuransi maupun dari MKM ya, UKM ya. Namun sebelumnya sesuai dengan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mula Warman Awaludin, biasa dipanggil Pak Mula. Saya kenal dengan Pak Andre sudah cukup lama. Sebelumnya acara ini kita ucapan terima kasih kita sampaikan kepada BPJS Kesehatan, Bapak Prof. Ali Gufron, kemudian ke Asuransi Jasindo dari Bapak Samuel Panggabean, kemudian kawasan industri terpadu Batang dengan Ibu Evi Afiatin, serta PT Karya Ilmu Bermanfaat bersama Ibu Dr. Tina Amelia. Untuk singkatnya acara ini kita akan awali dengan sambutan dari Pak Abdul Amrin yang akan menjadi founder dari ICAAI, Ikatan Cendekiawan Ahli Asuransi Indonesia. Silakan Pak Amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Salam selawat kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Pada malam ini kita masih berkesempatan ya oleh Allah SWT untuk melakukan kegiatan rutin bulanan, yaitu kajian online ICAI yang ke-12 ya. Hari ini Rabu tanggal 23 November 2022 kita akan mengambil tema mengenai persiapan industri asuransi dan industri UMKM di dalam memasuki resesi ekonomi tahun 2023. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita, kepada Bapak Irfan Raharjo dan kepada Ibu Rosa Nopitasari yang mewakili Bapak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM. Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan pertemuan kajian online yang ke-12 ini ya. Mudah-mudahan kita akan lebih siap untuk memasuki resesi ekonomi tahun 2023. Acara ini terselenggara atas dukungan dari Sekolah Tinggi Manajemen Risiko Asuransi dan Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Stimbra dan LPHI. Yang disponsori Asuransi Jasa Indonesia. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Samuel Panggabean ya. Kedua didukung oleh BPJS Kesehatan, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Ali Gufron serta didukung oleh kawasan industri terpadu Batang KITB ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Afiatin serta didukung oleh PT Karya Ilmu Bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tina Amelia. Semoga sumbangsi para sponsor ya dapat bermanfaat dari kita dan dibalas oleh Allah SWT. Untuk kajian ICAI selanjutnya, insya Allah nanti kita akan laksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 jam setengah 8 sampai jam 9. Kita akan mengambil tema mengenai pentingnya lembaga penjaminan polis yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin
dan Bapak Irfan Harjo serta perwakilan dari OJK dan anggota DPRI. Ya. Ini nanti teman-teman jangan lupa saksikan ya kajian ICA selanjutnya. Insya Allah kita akan laksanakan tanggal 16 Desember 2022 hari Jumat jam setengah 8 malam sampai jam 9. Kita akan mengangkat tema mengenai pentingnya lembaga penjaminan polis. Akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin, Bapak Irfan Harjo, serta dari perwakilan OJK dan perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jangan lupa teman-teman ya ikuti kajian berikutnya. Terima kasih atas hadiran teman hari ini dan semoga bermanfaat. Ya, kita ikuti kajian malam ini, kita ambil ilmu, kita ambil pengalaman yang diberikan oleh para narasumber kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para UMKM. Sedikit sharing terkait ada penelitian RFI yang kami baca yang menunjukkan setelah adanya pandemi ini UKM Indonesia itu mengharapkan produk pinjaman baru atau alternatif pada tahun 2022 karena 2020 dan 2021 tentunya kita ketahui ada pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian. Kemudian ada sesuatu yang besar yaitu 70% UKM Asia Pasifik kurang puas dengan kredit perbankan. Kemudian yang ketiga adalah penggerak keputusan pinjaman UKM APAC Asia Pasifik adalah suku bunga yang kompetitif. Dan 25% UKM Asia Pasifik kurang puas dengan kinerja bank dalam mengatasi dampak COVID-19. Di sini bukan ruang peningkatan kinerja bank. Yang pertama, memahami bagaimana sebab UKM ini mempertimbangkan pendanaan alternatif gitu ya. Karena mungkin kesulitan akses kredit ke perbankan, kemudian kurangnya bantuan keuangan, kemudian kurangnya informasi dan pendampingan, dan tentunya kurangnya transparansi dalam keputusan perbankan dalam akses kredit UKM. Gitu. Dan kedua adalah UKM Indonesia menginginkan pinjaman yang kompetitif, kemudahan dan kecepatan proses aplikasi, dan kemudahan untuk memperoleh jumlah kredit yang dibutuhkan. Saat ini yang menjadi unggulan pembiayaan UKM adalah KUR. KUR tahun ini 370 triliun targetnya, meningkat terus di angka tahun lalu 250 dan tahun sebelumnya di bawah 200 triliun. Ajuan Bapak Kemenko untuk tahun 2023 untuk mengatasi resesi politik, resesi ekonomi itu dinaikkan menjadi 460 triliun. Tentunya ini angka yang sangat besar. Anggaran belanja barang dan jasa saja hanya 1.200 triliun barang dan jasa pemerintah, dan ini untuk pembiayaannya KUR khususnya pinjaman sampai 500 juta itu di angka 460 triliun. Kemudian diharapkan bank-bank tradisional dapat menjaga UKM-nya dengan menyederhanakan proses aplikasi, meningkatkan transparansi dan alat pengambilan keputusan yang terukur yang bisa dilihat para UKM. Jadi UKM ini mendapatkan kesulitan. Kenapa kredit mereka ditolak oleh perbankan? Alasan-alasan apa saja yang tidak bisa, alasan-alasan apa saja yang membuat mereka sulit mengakses kredit begitu ya. Jadi hanya diterima dan ditolak gitu ya. Kemudian itulah yang sebaiknya diperbaiki oleh kinerja perbankan. Kemudian meningkatkan penjualan dan margin dengan memangkas waktu pengambilan keputusan. Tentunya arahan Bapak Menteri juga penggunaan artificial intelligence di dalamnya, kemudian histori, transaksi, dan lainnya itu dapat dijadikan salah satu informasi kredit, kelayakan kredit UKM sehingga dapat mempercepat proses penyaluran kredit.
isu pembiayaan yang utama di Indonesia ini adalah yang pertama rasio kredit UMKM, rendahnya rasio kredit perbankan yang selama ini hanya 20%, jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Jepang dan Korea Selatan. Yang kita lihat dari kontribusi UKM terhadap ekspor itu juga jauh lebih besar. Jadi ada keseimbangan gitu, di mana kita memberikan alokasi yang lebih besar, maka kontribusi UKM terhadap ekspor nasional itu juga lebih besar. Ini yang kita harapkan, dan alhamdulillah Bapak Presiden mengarahkan untuk pembiayaan kredit UKM itu pada rasio minimal 30% di tahun 2024. Kemudian yang kedua, akses pendanaan. Menurut survei BRI, 30 juta UKM itu belum mengakses pendanaan formal. 7 juta ke kerabat, kemudian selainnya adalah rentenir, dan sisanya belum mendapatkan pembiayaan. Kemudian yang ketiga, mungkin permasalahannya tadi, inklusi keuangan yang target di tahun 2024 itu bisa mencapai 90%. Kemudian optimalisasi apa untuk inklusi keuangan di sektor UKM? Intinya adalah mengoptimalkan karena layanan keuangan formal non perbankan. Jadi mendorong anggota koperasi non simpan pinjam untuk membuat rekening pada KSP atau unit simpan pinjam. Kemudian perluasan kriteria lembaga keuangan formal yang seperti banyak badan layanan umum pemerintah yang memberikan layanan pembiayaan seperti LPDP UMKM, PIP, dan lain sebagainya. Kemudian dapat meningkatkan outreach target masyarakat dengan meningkatkan bansos dan lainnya. Kemudian yang dua adalah tentunya program sosialisasi dan edukasi produk jasa keuangan dan perlindungan konsumen digital. Itu untuk biasanya untuk usaha-usaha mikro di daerah terluar, terdepan, dan terdalam, itu mereka kesulitan untuk mengakses informasi jasa keuangan. Itulah yang menjadi PR kita bersama, bagaimana meningkatkan pembiayaan UKM. Kemudian pendampingan bagi UKM, kemudian peningkatan digitalisasi, tentunya ini mempermudah UKM untuk dapat mengakses kredit dan juga memanfaatkan finansial teknologi di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah prioritas target. Kita harapkan dapat ditingkatkan pembiayaan pada perempuan, masyarakat marginal, dan masyarakat daerah 3T. Kemudian berikut program yang digunakan dari Kemenkop untuk mendorong inklusi keuangan 90% dan porsi pembiayaan 30% di tahun 2024. Yang pertama adalah digitalisasi keuangan untuk memperluas pembiayaan, track record melalui fintech lending, kemudian pemanfaatan data sosial untuk menilai informasi perkreditan. Saat ini juga ada hub-hub gudang yang dapat digunakan oleh UKM-UKM yang tidak memiliki gudang yang memiliki sistem inventory yang baik, sehingga di dalam gudang tersebut, di dalam hub tersebut, perputaran persediaan barang itu dapat digunakan untuk credit scoring UKM untuk mengakses fintech. Itu salah satu kemudahan yang diberikan bagi para UKM. Kemudian tentunya mendorong UKM untuk digitalisasi pencatatan keuangan dan POS yang dapat digunakan untuk mereka mengakses perbankan untuk dapat juga menghasilkan laporan keuangan yang diinginkan perbankan. Kemudian onboarding UKM ke dalam marketplace, kemudian menghubungkan merchant UMKM dengan pembayaran digital, QRIS. Kemudian yang kelima adalah membangun platform Eskopi. Ini platform kami yang diberikan kepada UKM untuk dapat UKM mengakses kredit sesuai kebutuhannya, berapa besarannya, kemampuan pembayarannya, kemudian ada jaminan atau tidak, dan lainnya. Itu akan mesin Eskopi akan menghasilkan pilihan-pilihan pembiayaan, dan juga
di dalam Eskopi kami ada program Skorku dari Kredit Biro Indonesia Jaya. Di situ UKM dapat mengakses informasi perkreditannya, apakah merah atau hijau, kemudian merah karena apa saja. Itu yang diharapkan dari kami para UKM dapat memperbaikinya sehingga nantinya bila menilai lagi dia akan mendapatkan raport hijau. Kemudian memang kenapa harus digital, ini adalah UKM 80% UKM yang masuk ke dalam digitalisasi itu lebih memiliki ketahanan yang lebih baik. Berikut adalah program Eskopi yang tadi kami jelaskan. Ini sangat memudahkan UKM, namun saat ini masih terkendala di Dukcapil terkait verifikasi data. Kami terus mendorong agar program ini dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian ini salah satu contoh pembiayaan dan program pendampingan pembiayaan dan investasi yang kami lakukan. Kami mendampingi UKM untuk dapat melakukan ekspor, kemudian kami juga ingin UKM untuk dapat melakukan perluasan investasi. Berikut contoh UKM yang sukses pembiayaan. Kami memang jumlahnya kecil-kecil, Bapak Ibu, pembiayaan ekspor 8 miliar dari LPEI. Kami menghubungkan LPEI dengan para UKM yang membutuhkan pembiayaan ekspor. Kemudian kami juga mendorong UKM untuk masuk go public di dalam securities crowdfunding. Ini merupakan semangat bagi UKM-UKM untuk menjadi perusahaan publik sehingga lebih akuntabel dan terus bertumbuh usahanya. Kemudian ini contoh pendanaan dari dan sistem utamanya di sektor pertanian yang sedang dikembangkan, yaitu Kopontren Al-Ittifaq. Di sini Kopontren Al-Ittifaq itu memiliki produk-produk sayuran yang disupport ke supermarket, hypermart. Di sini masuk pembiayaan LPDB UKM, kemudian para petani yang mendapatkan kur dari lembaga perbankan, kemudian di dalamnya ada proses pendampingan mulai dari bibit, pengolahan, dan lain-lain. Kopontren ini memiliki lahan yang sempit sehingga dia mengakomodir puluhan pondok pesantren di sekitarnya untuk juga melakukan hal yang sama sehingga si Kopontren Ittifaq ini melalui Alifmart yang mereka buat itu bisa menjadi agregator dan tentunya dapat ekspor dan melayani kebutuhan domestik. Inilah yang kami harapkan, adanya ekosistem yang tercipta mulai dari pembiayaannya, distribusi, kemudian ada pendampingan, sertifikasi, dan lainnya. Berikut adalah karena kami di Deputi UKM, kami mendorong UKM untuk masuk dalam rantai nasional dan ekspor. Beberapa program yang kami lakukan adalah SME Excellent. Kami mendorong tidak satu persatu UKM tapi agregator yang sudah mempunyai ekosistem, itulah yang kami dorong sehingga diharapkan agregator itu dapat meraih lebih banyak UKM untuk dan mempercepat kinerjanya. Kemudian kami juga melakukan pembiayaan ekspor dan yang terakhir adalah kami melakukan promosi perluasan ekspor melalui kemitraan dan pameran di luar negeri. Bapak Ibu izin berikut sedikit sharing dari saya. Mohon. Ya, saya ulangin tentang UMKM tadi dan bagaimana asuransi merespon apa yang telah dilakukan oleh UMKM, bagaimana menghadapi krisis, dan kalau kata orang itu merencanakan hal yang tidak direncanakan. Untuk itu kita sambut ke Pak Ivan Raharjo dari Kopassi. Silakan Pak Ivan. Irfan ya, maaf. Tadi Ibu Anggreni pertanyaan tadi nggak perlu dijawab dulu atau? Iya, kita komitmen setelah dua narasumber kita langsung ada tanya jawab. Jadi langsung dari Bu Rosa ke Pak Irfan, kemudian kita akan adakan tanya jawab, Pak. Baik, izin PowerPoint saya mungkin ada yang sudah bisa menayangkan. Sebentar. Ya, baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Salam kebajikan untuk kita semua, salam sehat. Kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini, pada khususnya izinkan saya terlebih dahulu menyapa Ibu Rosa Novitasari dari kantor Kementerian UMKM dan Pak Abdullah Amrin selaku pendiri dari ICAAI, kemudian Bapak Moderator Mula Warman, Nawaluddin, dan seluruh peserta yang kami muliakan dan kami banggakan. Izinkan saya dalam waktu yang sempit ini yang diberikan sekitar 10 menit dan topik yang diberikan kepada saya yaitu tentang bisnis asuransi menghadapi resesi. Suaranya masih ada ini ya, back sound ya. Baik, lanjut. Ya, oke Pak, bisa. Jadi topik yang diberikan pada saya adalah bisnis asuransi menghadapi resesi 2023 yang akan datang ini. Lanjut. Ada dua faktor yang mempengaruhi resesi dan perekonomian global di 2020 hingga 2022 ini. Bahwa pertama adalah pandemi virus corona dengan varian-variannya yang belum sepenuhnya selesai. Nah, sementara menjelang akhir 2022 ini kita mendapat ancaman lagi tentang adanya virus baru atau varian-varian baru dari COVID-19 ini yang sudah menunjukkan gejala meningkat kembali. Sementara faktor kedua adalah invasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai dengan 24 Februari 2022 yang dibalas dengan sanksi ekonomi oleh negara-negara barat dan sekutu-sekutunya yang hingga kini sulit diprediksi kapan perang akan berakhir. Bahkan sampai ketika KTT G20 di Bali sudah berakhir pun dengan deklarasi yang sudah dikemukakan oleh para petinggi di Bali juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir perang. Lanjut. Jadi kita kemukakan highlight dari apa yang terjadi di 2022 menjelang 2023 ini adalah ekonomi dunia diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian pada 2023, menyusul fenomena inflasi tinggi global dan respon kenaikan suku bunga serentak, baik di Amerika maupun di Eropa. Kemudian output global terkontraksi pada kuartal kedua tahun ini karena penurunan Cina dan Rusia, sementara pertumbuhan ekonomi Amerika di bawah ekspektasi. Beberapa guncangan telah menghantam ekonomi dunia yang sudah melemah akibat pandemi, seperti di beberapa negara di kawasan Eropa maupun di Asia. Kemudian IMF kembali menurunkan proyeksi ekonomi global pada 2023 karena dunia masih terancam risiko geopolitik sebagai dampak ekonomi dari perang di Ukraina. Kemudian di sisi domestik, inflasi yang relatif tinggi, 5,95% sebagai dampak kenaikan BBM, sehingga year on year bisa mencapai 6,5%. Dan respon kenaikan suku bunga, jadi 4,75%, BI sudah menaikkan suku bunga acuannya kembali, meskipun hanya 50 basis point, dan akan terus menyesuaikan dengan suku bunga The Fed. Menjadi tantangan besar untuk melanjutkan agenda pembangunan dan transformasi ekonomi. Kemudian juga jangan dilupakan bahwa kita akan menghadapi tahun politik 2023, di mana kegiatan awal persiapan pesta demokrasi serentak mulai berlangsung. Dan itu sudah kita rasakan tanda-tandanya di 2022 ini dengan banyaknya wacana-wacana tentang Pilpres dengan berbagai kemungkinannya begitu. Next. Kemudian IMF juga melakukan proyeksi ekonomi baik di 2021 hingga 2022. Kemudian ada inflasi global telah direvisi naik karena harga pangan dan energi serta ketidakseimbangan supply demand yang masih ada. Inflasi diperkirakan akan mencapai 6,6% di negara maju dan 9,5% di negara berkembang. Kita bisa lihat beberapa negara
pertumbuhannya di tahun 2021 dan proyeksinya di 2022. Jadi pada intinya perkiraan pertumbuhan ekonomi melambat dari 6,1% di seluruh dunia menjadi 3,2% di 2022. Next. Faktor-faktor yang menimbulkan resesi di masing negara, terutama yang menonjol adalah peran negara aktif dan efektif, seperti Cina, Vietnam, Jepang, Korea, negara-negara Skandinavia, dalam menangani pandemi kesehatan dan sosial, pada umumnya tingkat resesinya tidak terlalu lama dan dalam. Sebaliknya, kalau peran negara kurang efektif, maka kasus corona dan tingkat kematian makin tinggi dan berdampak pada resesi yang lebih dalam dan lebih lama. Nah, peran negara yang tidak efektif sebaliknya bisa karena pendekatan yang tidak ilmiah dalam penanganan corona, seperti kasus Presiden Trump di Amerika, Presiden Bolsonaro Brasil, atau komunitas agama dan masyarakat yang tidak percaya corona, serta tidak disiplin dalam 3M. Kemudian, plus pemerintah tidak disiplin fiskal dan tidak prudent dalam kebijakan moneternya, serta kurang serius menghadapi pandemi dengan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Kalau 3M tadi menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menggunakan masker, gitu ya. Next. Ini pertumbuhan beberapa negara di dunia. Kita lihat di Q3 itu Amerika Serikat 1,99, Jerman 1,33, Prancis 1,26, dan seterusnya. Korea Selatan 2,41, sementara di Q4 diperkirakan Amerika akan menjadi lebih rendah 1,57, Jerman 1,66, demikian seterusnya. Korea Selatan 2,5, Kanada 2,85, dan seterusnya. Next. Ini beberapa ramalan buruk ekonomi negara-negara 2023. Amerika akan minus 0,1%, Inggris akan minus 0,2%, Argentina akan 0%, sama sekali tidak tumbuh, Italia 0,3%, Jerman minus 0,5%, Chili minus 0,6%, kemudian Austria 0,3%, Eropa 0,5%, plus Brasil 0,8%. Itu beberapa ramalan buruk ekonomi negara-negara di tahun 2023. Next. Apa dampak inflasi Rusia dan Ukraina terhadap harga-harga pangan dunia? Rusia dan Ukraina adalah pengekspor komoditas pertanian utama di dunia. Rusia juga merupakan pengekspor gandum terbesar dunia. Ukraina adalah pengekspor terbesar minyak bunga matahari. Dalam 5 tahun terakhir, gabungan ekspor jagung, gandum, dan barley, Ukraina terbesar kedua setelah Amerika. Rusia cadangan gas melimpah, juga menjadi produsen amonia utama. Amonia adalah bahan baku kunci untuk menghasilkan pupuk nitrogen sebagai bahan utama budidaya pertanian pangan. Lanjut, next. Ini Global Food Security Index kita ada di level 59,2%. Kemudian dari segi ranking kita di skor kita adalah 61,4%, tapi di ranking kita 59. Next, cukup rentan karena kita jauh sekali. Ini pertumbuhan ekonomi Indonesia 61 hingga 2021. Kita harus ingat bahwa sepanjang sejarah kita selama kemerdekaan paling tidak 60 tahun terakhir, kita hanya mengalami 2 kali resesi, yaitu tahun 98 hingga minus 14%, dan karena pandemi 2020 ini, yaitu minus 2,6%. Jadi sepanjang sejarahnya kita selalu tumbuh dengan positif, kecuali 2 resesi besar yang kita alami, yaitu di 98 dan 2020. Next. Ini pertumbuhan ekonomi kita di 2021-2022. Terakhir kita 5,7% year on year di kuartal keempat. Di kuartal kedua sebelumnya 5,44%.
BI memprediksi pertumbuhan ekonomi kita tahun 2022 5,2% dan 2023 melambat menjadi 5%, tapi tetap di angka 5%. Next. Ini inflasi year on year September 5,95%. Di bulan Oktober yang lalu mungkin meningkat sedikit 6,02%. Next. Ini indeks Purchasing Manufacturing Index. Purchasing Managers Index kita menunjukkan bahwa manufaktur kita masih tumbuh dengan baik, ya, hingga September 2022 53,7%. Purchasing Manager Index ini menunjukkan kemampuan industri kita cukup resilient menghadapi goncangan, ada perbaikan di banyak efisiensi dan teknologi sehingga PMI manufacture kita tetap tumbuh. Artinya industri kita tetap efisien dan bisa menunjukkan kinerja ekspor yang menggembirakan. Nanti bisa kita lihat angka surplus perdagangan kita. Next. Ini nilai tukar rupiah terhadap US dollar, itu sekarang di 15.626 pada 25 Oktober yang lalu. Dan kita mungkin lihat di angka-angka yang terakhir sekarang masih di sekitar 15.200 atau 15.300. Next. Ini proyeksi beberapa lembaga tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023. IMF memberikan angka pertumbuhan kita 5,0%, ADB memperkirakan kita akan tumbuh 5,4%, Bloomberg memberikan angka pertumbuhan kita 5,2%, World Bank 5,1%. Jadi tidak ada satupun negara-negara atau para lembaga-lembaga internasional yang memperkirakan kita akan mengalami resesi, karena kita masih tumbuh di atas 5% dibandingkan dengan negara-negara lain yang tadi kita sebut sebagian bahkan minus, begitu. Ini menumbuhkan optimisme kita menghadapi 2023. Tidak ada satupun negara atau lembaga yang memperkirakan kita akan tumbuh di bawah 5%. Next. Nah, tadi hubungan dengan Purchasing Manager Index tadi, manufaktur kita yang tumbuh dengan efisien, tumbuh dengan baik karena produksi berjalan dengan sesuai dengan teknologi yang lebih efisien dan lebih memenuhi tuntutan teknologi, maka surplus neraca perdagangan kita selama beberapa 24 bulan terakhir ini selalu surplus. Surplus neraca perdagangan itu artinya ekspornya jauh lebih tinggi dibandingkan impor. Kita lihat baseline yang kita sebutkan di sini menunjukkan bahwa selama berbulan-bulan kita selalu menghadapi surplus perdagangan. Artinya kita menghasilkan devisa yang cukup besar dari hasil ekspor dibandingkan yang kita harus keluarkan untuk membiayai impor. Next. Nah, ketahanan ekonomi kita ditunjukkan oleh pertama ruang fiskal, tax ratio kita diperkirakan mencapai 9,3%, defisit APBN di 2022 ini 4,5% PDB, sedangkan di 2023 kita akan kembali kepada ketentuan undang-undang maksimal 3%. Kemudian kita dianggap sebagai negara yang sangat filantropis masyarakatnya. Sudah 5 kali kita terpilih sebagai negara paling dermawan di dunia. Artinya dari segi jaringan pengaman sosial, karena masyarakat kita sangat filantropis, sangat dermawan terhadap warga lainnya atau warga bangsa lain yang menghadapi masalah kekeringan, kemiskinan, keterbelakangan, namun dengan dana masyarakat beragam aksi solidaritas, apalagi di kala krisis yang disumbangkan masyarakat, bahkan melebihi jumlah dana APBN. Kita tahu masyarakat kita sangat religius dan selalu memberikan sumbangan apapun yang bisa diberikan untuk mengatasi berbagai kekurangan, kemiskinan, dan keterbelakangan masyarakat yang lain, gitu.
Tapi utang luar negeri kita juga naik 7.420 triliun atau 39,3% PDB. Sementara utang swasta dan BUMN juga terus meningkat, sementara utang dalam negeri mencapai kurang lebih 60% dari total PDB. Bahkan cicilan pokok mencapai 632 triliun. Next. Tekanan kedua adalah ruang moneter. Cadangan devisa kita 130 juta US yang disumbang dari ekspor tadi yang disebutkan tadi lebih tinggi dari import. Kemudian pertumbuhan ekonomi 5,44%, inflasi tahunan yang sebelum kenaikan harga BBM sekitar 3%, sehingga daya beli masyarakat terjaga. Namun kemudian dengan kenaikan BBM timbul inflasi, namun juga adanya berbagai bansos dan stimulus UMKM, peran sektor pertanian dan ekonomi digital, serta ekspor komoditas bisa membantu sebagai kontribusi yang positif. Tapi dengan perang Rusia dan Ukraina mendorong inflasi juga tinggi. Kurs rupiah yang stabil sebelum inflasi Rusia di Ukraina, tapi sejak perang yang sudah berjalan 6 bulan, ditambah The Fed menaikkan suku bunga, kurs mulai terkerek. Bahkan terakhir menembus 15.600 per dolar. Next. Kemudian kita lihat juga realisasi investasi di Q3 2022 meningkat 307,8 triliun, tumbuh 42,1% year on year, di mana realisasi PMA sebesar 169 triliun dan realisasi PMDN 138,9 triliun. Ini penting karena artinya penyerapan tenaga kerja masih cukup terjaga dan bisa mendatangkan devisa yang lebih besar karena realisasi PMA. Next. Ini sektor-sektor yang akan survive di 2023, telekomunikasi, makanan, jasa kesehatan, agribisnis, petrokimia, konstruksi, dan makanan. Next. Apa dampak resesi? Pertama, kenaikan harga barang, kemudian pendapatan berkurang, bisnis terganggu, dan risiko investasi tinggi. Next. Kita lihat penetrasi asuransi kita terhadap PDB itu masih sangat rendah. Kita bahkan terendah di antara negara-negara ASEAN. Kemudian insurance density yang merupakan pengeluaran premi kita per orang juga sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Insurance penetration kita itu 1,9%, lebih rendah dari Singapura 9,5%, Thailand 5,3%, Malaysia 5,4%, dan Vietnam 2,3%. Kita jauh lebih rendah dari semua negara itu. Itu artinya bahwa insurance market kita mempunyai potensi yang luas untuk berkembang dan tumbuh dengan lebih baik lagi. Insurance density kita yang merupakan pengeluaran asuransi beberapa tahun ini menunjukkan penurunan, mungkin juga disebabkan oleh pandemi dengan menurunnya daya beli masyarakat. Meskipun kesadaran untuk membeli juga meningkat begitu. Next. Total pendapatan industri asuransi jiwa pada tahun 2021 mencapai 241,2 triliun, di mana sudah melampaui capaian total pendapatan 2019. Jadi kita sudah kembali ke level sebelum COVID, yaitu sebesar 235,8 triliun. Total pendapatan premi merupakan sumber utama pendapatan industri asuransi jiwa. Data semester 1 2022 menunjukkan total pendapatan industri asuransi jiwa sudah mencapai 105,4 triliun, di mana 95,7 triliun merupakan total pendapatan premi. Next. Kita melihat bahwa densitas dan penetrasi relatif lebih tinggi di negara-negara yang memiliki lembaga sejenis lembaga penjamin polis. Di beberapa negara, pada umumnya yang mempunyai lembaga penjamin polis itu densitas dan penetrasi relatif lebih tinggi. Sedangkan Indonesia di angka merah ini sangat rendah karena belum mempunyai lembaga penjamin polis.
Itu sumber dari AACI. Next. Kemudian ini ya, pada semester 1 2022 total aset industri asuransi jiwa mencapai 617 triliun, di mana 536,7 triliun diantaranya merupakan total aset investasi. Jadi ada aset yang berupa investasi dan aset yang bukan investasi. Investasi industri asuransi jiwa sebagian besar dialokasikan pada instrumen saham, reksadana, dan surat berharga negara. Industri asuransi jiwa turut berperan dalam menjaga stabilitas pasar modal melalui penempatan investasi di pasar modal, serta mendukung program pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang melalui penempatan investasi pada surat berharga negara. Itu angka-angkanya bisa dilihat. Next. Kemudian kita tahu bahwa kedalaman subsektor keuangan dibandingkan dengan negara ASEAN. ASEAN -5. Indonesia aset bank itu per PDB 59,5% dari PDB, dibandingkan dengan Malaysia 206, Filipina 100,6, Singapura 325, Thailand 144. Kemudian aset industri asuransi per PDB itu 5,8. Malaysia 20,3, Filipina 8,5, Singapura 47,5, Thailand 23,2. Aset dana pensiun lebih kecil lagi, kita 6,5, Malaysia 59,9, Filipina 3,5, Singapura 32,2, Thailand 6,9%. Jadi kita di angka merah itu paling kecil dalam hal aset bank persen terhadap PDB, kapitalisasi pasar modal persen terhadap PDB, aset industri asuransi persen terhadap PDB, dan aset dana pensiun. Kemudian proporsi aset sektor keuangan kita, 78% itu berasal dari aset perbankan. Asuransi hanya menyumbang 13%, perusahaan pembiayaan 3%, dan lain-lain 3%. IKNB terutama punya porsi yang masih sangat kecil terhadap sektor keuangan maupun PDB, yaitu sebesar 13% atau 22% di luar perbankan. Next. Ini Indonesian Insurance Penetration dan Density. Kemudian gross premium dan gross claim kita, angkanya terlalu kecil. Next. Yang sangat menjadi perhatian saat ini adalah meningkatnya klaim akibat kredit insurance yang sebesar 88%, sementara pertumbuhannya hanya di sekitar pertumbuhan preminya hanya 9%, sementara klaimnya meningkat sebesar 22%. Ini yang menjadi sorotan saat ini karena asuransi kredit terus-menerus menunjukkan angka klaim yang semakin tinggi, tidak sebanding dengan pertumbuhan preminya. Next. Upaya peningkatan penetrasi asuransi, keterlibatan seluruh stakeholders menjadi hal yang cukup penting. Pertama adalah literasi dan edukasi, kemudian akses terhadap produk asuransi, kemudian tidak kurang adalah good corporate governance, program asuransi wajib diselenggarakan secara kompetitif, perlindungan konsumen, dan pengawasan terintegrasi. Saat ini lebih banyak produk asuransi dengan skema unit link, portofolio investasi yang beragam, antara lain obligasi, reksadana, dan deposito berjangka. Diperlukan keterlibatan semua pihak untuk bisa meningkatkan penetrasi asuransi dan literasi. Di sisi lain, kondisi perekonomian individu memiliki peran yang signifikan bagi masyarakat untuk membeli asuransi. Next. Ini yang paling penting dari seluruh rangkaian materi yang saya sampaikan malam ini, bahwa beberapa game changer industri asuransi di masa resesi 2023. Yang pertama adalah
adanya rancangan Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana akan dibentuk lembaga penjamin polis. Kemudian ada pemisahan komisioner OJK yang khusus membidangi perasuransian di dalam RUU P2SK. Mungkin lembaga penjamin polis tidak serta-merta tahun depan akan terwujud, karena pernyataan LPS terakhir mereka butuh masa transisi sekitar 5 tahun. Begitupun pernyataan OJK mengatakan tidak bisa terbentuk tahun depan sekalipun, karena perlu persiapan dan masa transisi. Kemudian game changer lain adalah inovasi dan digitalisasi. Ini akan banyak membantu meningkatkan penetrasi dan pertumbuhan premi. Kemudian literasi dan edukasi itu sangat penting, karena ini yang masih sangat tertinggal saat ini. Literasi kita masih jauh dari angka-angka yang ada berdasarkan survei inklusi keuangan OJK di tahun 2022 ini baru sekitar 30%. Sementara penetrasi asuransi juga masih di sekitar 1,9%. Tidak kurang penting adalah perlindungan konsumen, karena begitu banyak kasus-kasus gagal bayar yang belum terselesaikan, seperti Jiwasraya, Bumi Putra, Krisna Life, Warna Arta Life, dan masih banyak kasus-kasus lain, khususnya misalnya unit link yang saat ini masih banyak bergulir di labs SJK. Kemudian minat berinvestasi dan daya beli. Tadi minat berinvestasi masyarakat golongan menengah masih ke atas masih cukup tinggi, karena angka-angka menunjukkan simpanan masyarakat yang bersaldo pinjaman simpanan 5 miliar ke atas menunjukkan angka yang terus meningkat. Sementara di lain pihak, untuk simpanan di bawah 100 juta jumlahnya menurun. Artinya bahwa masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas, terutama golongan premium, berusaha mencari alternatif investasi, diantaranya produk-produk asuransi, tapi juga daya beli masyarakat di bawah menengah itu jauh menurun karena ancaman inflasi, PHK, pengurangan jam kerja, dan seterusnya. Kemudian game changer lain ada tren merger dan akuisisi yang masih akan terus berlanjut di 2023 karena adanya beberapa investor asing yang berusaha mengambil alih perusahaan asuransi di dalam negeri, dan itu sudah berlangsung di tahun 2022 ini. Kemudian akan diberlakukannya IFRS 17 yang akan merubah seluruh bisnis model perusahaan asuransi, karena perubahan pengakuan pendapatan, biaya, dan cadangan premi yang akan jauh berubah, di mana premi-premi di tahun-tahun ke depan itu tidak bisa diakui lagi sebagai pendapatan, dan asuransi hanya bisa mengandalkan pendapatan dari fee-based income. Kemudian restrukturisasi asuransi jiwa kredit yang sekarang menjadi topik pembicaraan yang sangat menarik di banyak grup-grup BA asuransi, khususnya yang dihadapi oleh beberapa asuransi BUMN, karena akibat dari reinsurance pricing yang terlalu rendah, juga tidak adanya pencadangan, tidak adanya reasuransi, dan berakibat bahwa asuransi harus menaikkan permodalan. Itu beberapa game changer industri asuransi di masa resesi 2023 yang berasal dari legislasi, P2SK, inovasi, digitalisasi, literasi, perlindungan konsumen, merger akuisisi, IFRS 17, dan terutama sekali restrukturisasi asuransi jiwa kredit yang sekarang sedang berlangsung, dan itu semua akan membutuhkan konsentrasi kita. Demikian beberapa pokok yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan Raharjo. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh dua orang pemakalah kita, Ibu Rosa dari Kementerian UMKM, kemudian Pak Irfan Raharjo dari Praktisi Industri Perasuransi Indonesia. Kedua-duanya di tahun depan akan menghadapi satu situasi yang sangat pelik, yang
diasumsikan itu bakal terjadi, yaitu resesi. Nah, bagaimana mereka menghadapi ini? Silakan Bapak Ibu, 3 orang penanya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar, Bu Anggreni. Siapa lagi? Saya ingin bertanya ke Pak Sebentar. Irfan. Ya. Masih ada yang lain? Kita tunggu 2 orang lagi. Baik, Ibu, silakan. Ya, Pak Irfan, saat ini di 2022 itu banyak sekali baik reasuransi maupun asuransi yang RBC-nya ini negatif. Kalau melihat seperti penjelasan Bapak, kelihatannya Indonesia ini tidak akan kena resesi. Namun faktanya banyak asuransi dan reas yang negatif RBC. Pertanyaan saya adalah bagaimana memitigasi risiko agar RBC itu tidak terpuruk terus selain harus tambah modal. Jadi BOD itu harus berbuat apa, Pak, supaya RBC ini bisa tetap di atas 120, Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak Irfan. Ya, baik. Pak Irfan soalnya. Cukup, Bu Anggreni, hanya itu? Cukup, Pak. Ya, tentang resesi ya dihadapkan dengan RBC. Ya. Resesi itu berkaitan dengan kinerja ekspor dan impor kita, dan tentu akan mengalami penurunan akibat dari permintaan luar negeri begitu ya. Tapi kita tahu bahwa ekonomi kita 60% itu berasal dari konsumsi dalam negeri. Ya, hanya sekitar 20% yang berasal dari investasi dan selebihnya dari ekspor impor. Jadi kita beruntung sekali bahwa kita masyarakat kita, ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Karena kunjungan wisata, karena lebaran, karena kegiatan kuliner, wisata dan sebagainya. Ya, perdagangan dalam negeri kita itu menyerap 60% dari struktur ekonomi kita dan hanya 20% yang berasal dari ekspor impor. Dan kita beruntung bahwa ekonomi kita diselamatkan dari ekspor dari komoditas karena harga-harga komoditas yang masih tinggi seperti batu bara, sawit dan sebagainya. Nah, itu semua mempunyai dampak pada kemampuan masyarakat kita untuk membeli asuransi, karena tadi dikatakan untuk golongan menengah ke atas yang punya simpanan 5 miliar ke atas itu bertambah besar jumlahnya, sehingga itulah sasaran dari pendapatan asuransi. Nah, untuk bisa mempertahankan RBC, terutama yang saat ini sedang gonjang-ganjing ini berasal dari asuransi jiwa kredit. Untuk itu, pertama kita harus memperbaiki pricing-nya. Pricing dari asuransi kita itu sangat terlalu rendah, ya, akibat dari persaingan harga. Itu yang harus diperbaiki, yaitu dengan memperbaiki struktur harga kita yang lebih sesuai dengan data statistik, yang actuarial base, ya, yang berdasarkan data aktuari. Kedua, kita tentu harus memperbaiki permodalan kita. Permodalan kita umumnya sangat lemah. Itulah sebabnya merger dan akuisisi ini banyak berlangsung karena tekanan permodalan perusahaan asuransi kita sangat rendah, dan kalau tidak ingin menjadi sasaran akuisisi perusahaan asing, tentu dengan sendirinya investor dalam negeri harus menambah permodalannya. Jadi 2 hal itu, pertama memperbaiki struktur harga agar tidak terlalu rendah, diantaranya juga membentuk cadangan, membentuk reasuransi, kemudian menambah permodalan. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Baik, Pak. Terima kasih Pak Irfan, Bu Anggreni. Silakan Bapak Ibu yang lain, mohon pertanyaannya bisa juga diajukan ke Ibu Rosa. Nah, masalah di UMKM juga bakal menghadapi hal-hal seperti asuransi, khususnya terkait dengan resesi. Ya, silakan Bapak Ibu.
Ya, karena semuanya akan 2 bulan lagi. Desember kita sudah akan minggu 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Desember, Januari, dan prediksi itu akan terjadi di pertengahan tahun. Karena di awal tahun biasanya itu masih datar-datar ya. Nah, gejolak biasanya di pertengahan tahun. Kita sudah pernah mengalami, yang paling dekat adalah di tahun 98, perbankan, industri perbankan mengalami kaos yang sangat luar biasa, juga diikuti oleh industri asuransi. Nah, bagaimana dengan UMKM-nya? Silakan, Bapak Ibu, untuk menambah pemahaman kita dalam menghadapi resesi, situasi yang tidak mengenakan bagi UMKM nantinya. Ya, silakan Bapak Ibu. Mumpung ada para ahlinya, pakarnya, praktisinya, yang akan memberikan kita sebuah wawasan baru untuk menghadapi resesi. Resesi yang akan dialami oleh banyak negara, dan termasuk juga kita di Indonesia tentunya ya. Ya Pak Irfan, kalau tadi disebutkan yang bermasalah itu seperti asuransi jiwa kredit, terus akan ada harga yang terlalu murah. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai sebuah resesi juga, Pak? Ya, yang menghambat perkembangan industri itu sendiri. Ya, saya kira itu dua hal yang berbeda ya. Resesi itu ditandai dengan 2 kali pertumbuhan ekonomi yang negatif gitu ya. Menurut secara teoritis resesi itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2 kuartal berturut-turut itu negatif. Sementara hingga saat ini kita masih tumbuh di atas 5%. Saya kira tidak ada gejala yang menunjukkan kita akan menghadapi resesi. Oleh banyak para analis maupun lembaga-lembaga ekonomi dunia, tidak ada yang memperkirakan kita akan mengalami resesi. Persoalan asuransi di dalam negeri itu karena ketidakdisiplinan kita dalam menjalankan praktek underwriting atau praktek penutupan asuransi. Karena persaingan harga, kita menjual produk asuransi itu dengan harga yang jauh daripada keekonomian atau di bawah harga risikonya sendiri gitu. Sehingga timbullah masalah kerugian yang dialami oleh perusahaan asuransi saat ini. Terutama yang karena tidak dibentuknya cadangan, karena premi asuransi jiwa kredit itu kan berlangsung jangka panjang, 5-10 tahun sesuai dengan masa kredit gitu. Namun kebanyakan asuransi lupa membentuk cadangan karena tidak sepenuhnya bisa diinvestasi di saat menerima bisnis itu. Itu yang terjadi. Kedua, mereka tidak merealisasikan. Dan ketiga, akibat dari harga yang sangat rendah itu, kemudian mereka menghasilkan laba yang tidak sewajarnya karena mereka tidak membentuk cadangan. Labanya semu sebetulnya. Itu yang terjadi. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan baru terakumulasi saat ini ketika pemerintah melakukan relaksasi kredit, dan itu terbukti bahwa kebanyakan kredit itu disebabkan oleh risiko-risiko yang demikian luas yang bisa dijamin oleh asuransi. Jadi di samping soal pricing juga soal jaminan yang terlalu luas yang seharusnya harus dievaluasi kembali. Gitu. Karena banyak risiko-risiko moral hazard, risiko-risiko non-performing loan, kredit yang macet, yang kemudian harus dijamin oleh asuransi. Itu yang tidak seharusnya. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Bapak Ibu yang lain silakan. Saya coba ke Ibu Rosa ini. Kalau prediksi dari catatan Pak Irfan tadi,
4 lembaga dunia itu memprediksi Indonesia ya baik aja ya, karena pertumbuhannya hampir di atas 5% semua. IMF 5%, ADB 5,4%, Bloomberg 5,2%, dan World Bank 5,1%. Gitu ya. Nah, kalau melihat dari situ, bagaimana dengan UMKM nantinya, Bu? Betul, Pak. Jadi untuk kita lihat saja di tahun ini kita terus bertumbuh ya, di mana yang lain menurun, di negara yang lain turun, kita terus bertumbuh begitu dari ekonominya. Kemudian Pak, UMKM itu 99 di 65 juta itu pelaku usaha mikro, Pak. Jadi tentunya mereka tidak terdampak langsung oleh si dunia begitu. Jadi kita harapkan ya ekonomi mikro ini terus menggeliat. Tentunya yang akan berdampak mungkin yang di UMKM skala dan skala besar begitu kalau yang terdampak. Namun para pelaku UKM ini mayoritas mikro dan mereka itu cenderung lebih mudah beradaptasi dari kita dari resesi ekonomi, kemudian dampak pandemi, itu malah justru mereka membuat produk yang baru, masuk ke dalam ekosistem digital. Jadi asalkan ruang gerak mereka itu tidak dibatasi, tentunya semuanya masih on the track gitu. Jadi kinerja APBN pun juga masih dalam yang baik begitu ya, tentunya dengan pemulihan ekonomi juga kita harapkan dari pemerintah juga ada kur sampai 460 triliun di tahun depan, kemudian berbagai afirmasi kebijakan yang saat ini Pak untuk para UKM ini kepastian penyerapan produk yang diharapkan. Jadi tidak hanya pembiayaan, tidak ada kualitas produk, tapi memang produk yang mereka buat ini siapa yang akan membeli, gitu ya. Dan pemerintah sudah mengalokasikan 40% belanja negara untuk UKM. Tahun ini target 400 triliun, itu tentunya angka yang besar. Saat ini realisasi baru sekitar hampir 200 triliun. Itu yang terus kita dorong. Kemudian dari pasar digital BUMN, kita mendorong BUMN ini membelanjakan produknya untuk UMKM. Itu saat ini tahun 2022 mencapai 21 triliun, cukup besar. Inilah yang terus dilakukan pemerintah, Pak. Jadi kemudahan-kemudahan, kemudian ekosistem yang kondusif bagi UKM terkait perizinan, kemudian perluasan ruang promosi dan lainnya, begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Rosa. Saya ingat awal Oktober ya ada expo di Tangerang ya. Kebetulan waktu itu ada beberapa orang teman yang ikut jual mancanegara gitu. Rendang dari Payakumbuh itu bisa diekspor dengan hasil yang sangat memuaskan. Tapi sewaktu saya tanya itu ada asuransinya nggak? Nggak bisa jawab. Nah, gimana Bu dengan asuransi di UMKM? Atau mungkin Ibu bisa kasih info sedikit gitu. Mungkin kami sih justru mengharapkan nih adanya perlindungan bagi UKM gitu ya terhadap pembiayaannya, kemudahan-kemudahan dapat dijaminkan oleh lembaga penjamin pinjaman gitu, atau mereka juga, kami juga mendorong untuk saat ini sih baru kayak yang menjadi perpres, maksudnya menjadi impres presiden itu instruksi presiden itu melalui BPJS gitu Pak, baru masih dalam tahap itu. Jadi masih memang karena UKM itu mayoritas mikro itu di bawah 2 miliar Pak omset per tahunnya. Jadi mungkin mereka masih kesulitan untuk mendapat untuk mengeluarkan pembiayaan asuransi itu yang sebenarnya kita perlu disosialisasikan juga kepada UKM. Karena mereka memang minim literasi, kami terus melakukan sosialisasi, tapi masih dalam tahap
masih tahap mereka masuk ke digitalisasi dan pembukuan usaha. Namun kita juga mengharapkan adanya penjaminan kredit tentunya untuk usaha-usaha sektor pertanian yang nature-nya berbeda begitu ya Pak, yang mungkin di sawit 4 tahun baru bisa membayar angsuran, kemudian nature pertanian sawah beras itu baru ada panen, ada waktu rehat dan lain-lain. Itu yang kita harapkan dari asuransi begitu. Tapi memang ini Pak, karena mayoritas itu pelaku usaha mikro, mereka pun tidak memiliki legalitas formal. Itu yang kami terus dorong untuk mereka masuk ke mempunyai nomor induk berusaha agar mereka mempunyai legalitas sehingga bisa mengakses lembaga keuangan, kemudian mengasuransikan usahanya dan lainnya. Gitu Pak. Baik Ibu, sangat menarik sekali UMKM kita. Ternyata salah satu sektor yang bisa dibilang tahan banting. Dari Pak Irfan, ada tanggapan tentang UMKM dan asuransinya yang masih bersosialisasi gitu ya? Betul, karena memang tadi struktur ekonomi kita 99% itu berasal dari UMKM. Yang menyerap tenaga kerja juga kurang lebih 90% dari angkatan kerja kita. Jadi memang UMKM ini sebagian besar juga non-bankable, ya, non-bankable yang tidak bisa diberikan fasilitas perbankan, maka kemudian perlu fasilitas penjaminan. Penjaminan itu bukan asuransi, tapi penjaminan yang bersifat 3 pilar, ya, penjamin, terjamin, dan nasabah gitu. Dan itu biasanya tetap diperlukan kolateral, misalnya BPKB atau surat tanah dan sebagainya. Tetap itu diperlukan jaminan ya untuk mendapatkan penjaminan asuransi. Sementara undang-undang perbankan kita kan mengharuskan kredit itu ada agunan begitu. Ya, kita belum punya perangkat undang-undang yang membebaskan atau memberikan keleluasaan bagi debitur untuk mendapatkan kredit tanpa agunan. Undang-undang kita masih mengharuskan agunan. Itu yang menjadi masalah, maka kemudian dijembatani dengan penjaminan asuransi, apakah itu surety bond, bid bond, payment bond, dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh Jamkrindo, Askrindo, Jamkrida, dan sebagainya, ya, penjaminan kredit yang sifatnya menjamin kredit tapi tidak dalam bentuk asuransi, tapi penjaminan yang membutuhkan kolateral dari nasabah. Itu yang perlu disosialisasikan lagi, bahwa kolateral itu tidak semuanya juga UMKM itu mampu. Jadi ini butuh lembaga-lembaga baru begitu yang bisa menjembatani antara UMKM dengan pihak perbankan. Gitu. Saya kira itu. Izin Pak, jadi betul? Ya, baik Pak Irfan. Silakan Bu Rosa. Iya, izin. Betul Pak, memang khususnya UKM-UKM yang di sektor pertanian, perikanan, dan ternakan gitu ya, yang sektor real itu sektor-sektor yang pangan itu cenderung high risiko gitu ya Pak ya, jadi memang mereka membutuhkan penjaminan gitu ya. Terus kemudian sebenarnya Pak di Undang-Undang Cipta Kerja didorong bahwa UKM itu dapat menggunakan PO atau PO financing dan lain-lain, itu sebenarnya didorong gitu ya, dapat diterapkan di perbankan, tapi kembali lagi agak sulit gitu ya, diterapkan di bank karena memang fungsi kehati-hatian mereka juga untuk menjaga stabilitas kinerja perbankan gitu ya Pak. Ya, ada juga misalnya resi gudang gitu ya. Resi gudang itu mungkin bisa digunakan. Jadi barang-barang
yang sudah dipanen bisa dijaminkan ya dalam bentuk resi gudang sebelum mereka bisa menjualnya ke pasar. Jadi mereka memperdagangkan resi gudangnya itu juga salah satu fasilitas penjaminan. Jadi sebelum masa panen, sebelum mereka mendapatkan harga yang bagus, mereka bisa menjaminkan barang-barangnya itu dengan resi gudang tadi. Bu Rosa? Ya, silakan Bu Anggreni. Saya pernah melihat satu action dari Kementerian Perindustrian yang buat saya itu bagus sekali. Jadi Kementerian Perindustrian, IKM ya kalau nggak salah ya, itu saya pernah melihat mereka itu memberikan mesin untuk para santri-santri kita di Jawa Timur. Jadi si santri-santri ini tidak hanya diberi pelajaran tentang mengaji atau pendidikan agama, tapi mereka diajarkan untuk membuat roti. Dan mesin itu diberikan oleh Kementerian Perindustrian. Dan mereka diberi petunjuk bagaimana membuat suatu packaging yang packaging itu kualitas ekspor. Dan juga mereka para santri ini dididik untuk soft skill, yaitu marketing skill. Nah, sebenarnya itu sudah bagus sekali, Bu. Sangat bagus. Namun mungkin yang diperlukan tadi, saya setuju dengan Pak Irfan, bahwa kalau mereka itu diminta kolateral, tentu mereka tidak punya. Namun kalau betul kalau dikatakan itu resi gudang atau jaminan-jaminan lain yang dimiliki para santri itu, tentu mereka punya stok roti misalnya. Seperti itu, Bu. Nah, apakah karena kalau seperti keharusan bank yang harus mewajibkan kolateral, ya UMKM kita yang notabene-nya santri-santri yang nggak akan pernah dapat akses untuk financing, Bu. Apalagi mereka juga harus bayar bunga dan sebagainya. Begitu, Bu. Betul, Bu. Tapi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian itu luar biasa, bagus. Dan yang saya pernah melihat adalah mesin tenun. Jadi di NTT itu mereka Kementerian Perindustrian memberikan mesin tenun kepada para penenun di NTT yang hasilnya dijual ke Jakarta. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, mereka kan butuh dana ya, Bu. Kalau mesin tetap bisa diberikan. Tapi kalau dana working capital, mereka tentu tidak punya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Departemen Perindustrian, apakah Kementerian Koperasi ini bisa memfasilitasi mungkin ada suatu peraturan atau undang-undang yang meringankan beban para UKM itu sendiri. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya, Pak. Izin, Bu. Betul, kok mirip ya, Bu. Sebenarnya kami ada dulu program one product, one pesantren, one product gitu, Bu. OPOP gitu lah. Dan itu dicanangkan di 1000 pesantren yang kami dampingi. Namun karena sudah persis seperti Ibu Rini ceritakan bahwa di situ ada pendampingan keahlian gitu kepada para santri yang tergantung kebutuhan mereka apalah, kita bisa menyesuaikan begitu, Bu. Cuman program itu sudah terhenti, Bu, di tahun 2000 dan 2021 kebijakan APBN juga kami dibatasi untuk memberikan bantuan secara tunai dan terlebih lagi alat. Kami hanya mendapatkan bantuan
produktif usaha mikro 2020 karena itu untuk bantalan dampak ekonomi COVID gitu ya dari para UKM yang di sektor usaha mikro bantuannya 2,4 per UKM gitu. Dan lucunya per usaha mikro. Lucunya ternyata kami sampai ke Pulau Sumba dan lain-lain itu banyak yang itu juga mendorong inklusi keuangan sebenarnya para usaha mikro itu jadi memiliki tabungan begitu ya Bu ya. Terus mereka jadi mengenal perbankan walaupun saat diberikan ATM mereka bingung ini dibuat apa, digosok-gosok begitu dengan alat gitu di kartu ATM mereka. Kemudian yang di Maluku Utara para usaha mikro yang mendapatkan bantuan itu harus dari pulau ke pulau yang mungkin jauh lebih besar biayanya dari 2,4 juta kalau mereka harus mencairkannya. Itulah yang kadang-kadang sangat memprihatinkan di daerah 3T di Indonesia ini. Kemudian betul Bu, memang kolateral menjadi permasalahan para UKM sehingga di Undang-Undang Cipta Kerja itu didorong dan diturunkan di PP 7 bahwa SPK itu bisa digunakan untuk kolateral begitu Bu. Dan kemudian saat ini sudah karena perbankan sulit diakses akhirnya UKM-UKM itu cenderung ke fintech yang lebih mudah. Saat ini seperti saya ceritakan tadi, ada gudang yang disewakan kepada para UKM. Di dalam gudang tersebut ada berbagai macam merek produk gitu ya. Ada rak ini untuk UKM ini, rak ini untuk UKM ini. Nah, perputaran produk di dalam rak itu bisa menjadi salah satu penjaminan gitu ya, salah satu kolateral atau penilaian kredit dari fintech yang bekerja sama dengan hub atau gudang tersebut. Jadi sekarang banyak sekali cara menilai kelayakan kredit personal begitu ya. Kemudian dari telco, dari KBIJ juga bisa menilai bila tidak hanya melalui SLIK orang itu bisa dilihat kesehatannya, tapi juga dari berapa pulsa yang dia keluarkan per bulan, berapa transaksi dia di dalam e-commerce dan lain-lain, itu juga bisa menjadi dasar penyaluran kredit begitu. Dan di dalam upaya belanja dan jasa pemerintah, di situ juga diberikan kemudahan bagi UKM yang telah mendapatkan PO dari pemerintah. Masing-masing e-commerce yang bekerja sama bersedia memberikan kredit yang murah begitu ya, untuk karena si UKM-UKM ini sudah pasti mendapatkan order, jadi mereka dengan mudah dapat mendapatkan pendanaan begitu Bu. Jadi ini memang usaha bersama ya, bagaimana cara meningkatkan kredit alokasi kredit bagi UMKM. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rini. Masih ada pertanyaan? Masih ada yang ingin ditanyakan baik kepada Pak Irfan maupun ke Ibu Rosa? Silakan, terkait dengan asuransi dan UMKM ya. Dan bagaimana menghadapi resesi yang dari laporan makalah Pak Irfan, ternyata kita masih baik-baik saja. Ya semoga saja baik-baik ya. Jadi resesinya kecil-kecil saja. Kita tetap bergerak dan tetap aktif untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan tetap ekonomi tidak terlalu terpuruk. Oke, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 8:59 sesuai dengan agenda. Silakan Pak Amrin, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bapak kita, Pak Arman Jupri, mungkin ingin komentar Pak, silakan Pak sebelum ini. Pak Arman.
Pak Ya, Roman. Bang Ren, Nah, silakan Pak di komen Pak. sudah ada suhu itu, sudah ada Pak Irfan nggak usah saya. Baik. Bukunya aja diundi, Pak. Bukunya diundi. Oke, oh ya. Untuk penanya nanti kita akan nilai nih Pak Irfan ya. Kita umumkan siapa yang terbaik. Ya pasti tadi kan ada Bu Anggra ini ya. Hanya Bu Anggra ini pertanyaannya ya. Ya Bu Anggra ini nanti berhak mendapatkan sebuah buku dari Pak Irfan, ya, sebuah buku yang ditulis oleh Pak Irfan dan disiapkan oleh penerbit apa? Saya lupa nama. Iya. Oke, nanti kita akan kirim Pak Bu Anggra ini ya bukunya. Ditanda tangani Pak Irfan ya. Ya Pak Irfan ya. Ya, harus kirim ke Bintaro dulu tuh. Oke. Nanti aja ketemuan, ngopi-ngopi aja berdua. Oke. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita ucapkan terima kasih pada Bapak Irfan sebagai narasumber, kemudian Ibu Rosa ya mewakili dari Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Pak Mulwarman sebagai motor serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Acara ini alhamdulillah terlaksana ya berkat dukungan dari Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi, kemudian juga Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, kemudian didukung oleh Asuransi Jasa Indonesia, Jasindo, kemudian didukung juga oleh asuransi badan BPJS Kesehatan, kemudian oleh Kawasan Industri Terpadu Batang, dan oleh PT Karya Ilmu Bermanfaat. Terima kasih kepada para sponsor yang telah mensukseskan acara ini. Dan insya Allah bulan depan kita akan mengambil tema mengenai lembaga penjamin polis. Ya. Insya Allah akan kita lakukan acara tanggal 16 Desember 2022, jamnya sama, jam 8 sampai jam 9, mengambil tema mengangkat tentang lembaga penjamin polis. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin dan Pak Irfan. Serta nanti kita akan minta dari OJK dan dari DPR. Mudah-mudahan bisa terlaksana acara kita. Demikian kita tutup acara pertemuan kita yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.